Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Rafnida Gusmira. Hari ini adalah hari Jumat ya teman-teman. Jadi saya ngebut-ngebut membuat video biar terupload hari ini. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mau membuat gulai kuning ikan, yaitu saya gunakan ikan nila ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah mulai memasak dan sudah saya mulai untuk menggoreng ikan. Jadi di sini saya mau lihat-lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada di dalam kulkas, karena minggu kemarin saya tidak ada belanja untuk 1 minggu, hanya untuk 2 hari saja yang dibeli oleh suami saya. Di sini saya juga lupa ya teman-teman, ada sayur bayam ternyata. Kalau saya tahu atau ingat kemarin saya masak, karena kemarin itu saya tidak ada masak sayur ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas itu sudah saya keluarkan, dan di sini saya akan mengupas kentang ya. Di sini ada kentang setengah kilo saja ya teman-teman. Di tempat saya itu kentang setengah kilo itu harganya 9.000 ya teman-teman. Jadi 1 kilo itu 18.000. Kentang masih mahal ya teman-teman. Dari kemarin-kemarin juga kentang ini tidak turun-turun harganya, tetapi kita kan membutuhkannya hanya seketika saja ya teman-teman. Beda dengan cabai. Tapi kalau cabai itu kita gunakan setiap hari, walaupun mahal tetap kita beli karena itu adalah kebutuhan pokok. Di sini yang membeli kentang itu suami saya ya teman-teman. Ini ada busuk sedikit ya. Kalau saya sendiri yang membeli kentang itu memang teliti sekali ya teman-teman, karena kan mubazir juga ya kalau kita asal-asal ambil gitu. Di sini alhamdulillah ya teman-teman, ikan nilanya itu ini sudah penggorengan yang kedua ya. Gorengan pertama tadi tidak saya record, ini hanya penggorengan kedua saja biar videonya ini tidak terlalu panjang. Jadi sambil bukan sambilan ya teman-teman, setelah ikannya sudah saya goreng, itu tidak kering ya, saya goreng. Jadi ini saya lanjutkan lagi untuk mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk gulai kuning. Yaitu di sini saya sudah merendam kentang yang sudah saya potong-potong. Kemudian tadi ada ikan asin ya teman-teman, ikan sepat kepala batu. Kemudian ini saya lanjut untuk membersihkan pisau dulu ya, karena tadi sudah mengupas kentang jadi ada lengket getah-getahnya gitu ya teman-teman. Itu ikan sepatnya saya rendam dulu ya teman-teman biar tidak asin. Kemudian ini saya lanjut untuk mengiris-ngiris cabai merah ya. Di sini saya tidak ada menggunakan cabai rawit ya teman-teman, hanya cabai merah saja yang saya potong-potong ya. Karena kalau memakai cabai rawit takutnya anggota keluarga saya itu sakit perut. Jadi kalau gulai kuning itu paling-paling saya potong-potong cabai merah dan nanti saya kasih lada sedikit ya teman-teman. Ini saya lanjutkan untuk mempersiapkan perbumbuannya. Perbumbuannya itu seperti biasa ya. Ada jahe, kunyit, kemiri, kemudian bawang putih dan bawang merah. Di sini saya ulek manual saja ya teman-teman biar masakan kita itu wangi dan enak. Jadi saya tidak saya blender. Karena masak hari ini itu santai saja ya teman-teman, tidak begitu terburu-buru sekali.
karena suami saya di hari Jumat ini tidak makan di rumah. Alhamdulillah ya, ini perbumbuannya sudah selesai saya giling ya. Di sini saya menggilingnya itu tidak terlalu halus sekali ya teman-teman. Bawang merahnya itu masih ada kasar-kasarnya juga. Supaya pas kita menumisnya itu terlihat ya wanginya bawang merah itu. Selanjutnya ini seperti biasa di wajan yang merah ini ya, saya sudah menambahkan atau memanaskan sedikit minyak ya untuk tumisan bumbu. Karena kalau gulai kuning ini biasanya saya tumis dulu bumbunya ya teman-teman, biar wangi gitu gulai kita. Di sini minyaknya juga sudah panas dan bumbunya sudah saya oseng-oseng ya. Biar bertambah wangi, di sini saya tambahkan 1 batang serai, kemudian daun salam dan daun jeruk. Jadi daun kunyit saya skip ya teman-teman, karena tidak ada stok di dalam kulkas. Setelah perbumbuannya itu sudah mengeluarkan wangi, ini saya lanjut untuk memasukkan santan. Santan yang saya gunakan ini adalah santan murni ya teman-teman, yang dibeli tadi pagi itu 10.000, tetapi saya tidak tahu berapa beratnya. Dan kemudian sudah saya lanjutkan untuk menambah lada. Jadi karena ini kentangnya keras gitu ya teman-teman, jadi tidak saya tunggu dulu santannya itu mendidih, saya lanjut saja memasukkannya ya. Jadi santannya mendidih, nanti kentangnya juga sudah matang atau lunak atau lembut. Diperjelas sedikit ya teman-teman. Kemudian di kompor sebelahnya itu saya menggoreng ikan sepat kepala batu ya, biar makan kita nanti pakai gulai kuning ikan nila itu bertambah sedap, bertambah nikmat. Jadi sambil menunggu yang di kompor itu matang, sebenarnya sih saya tidak ada memperkirakan buat ini buat itu ya, tetapi teringat waktu itu janji sama anak, karena ada tepung beras sedikit ya teman-teman. Jadi saya mau buat peyek kacang dan peyek udang sedikit gitu ya, untuk cemilan makan malam aja. Di sini perbumbuannya tidak lengkap ya teman-teman, hanya saya menggunakan bawang putih, terus kemiri, nanti saya tambahkan ketumbar yang halus gitu ya. Jadi belum selesai lagi untuk menggiling atau menghaluskan bumbu untuk peyek ini. Alhamdulillah ikan asinnya juga sudah matang. Ini sudah penggorengan kedua ya teman-teman. Setelah itu saya lihat di kompor sebelahnya juga santannya itu sudah mendidih. Kemudian ini sudah saya masukkan cabai merah yang sudah diiris-iris. Lanjut ini saya koreksi ya teman-teman, apakah kentangnya sudah lembut. Alhamdulillah kentangnya sudah lembut karena sudah saya tusuk dengan pisau. Kemudian ini lanjut saya masukkan ikan nila yang sudah saya goreng. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit lagi sambal gulai kuning ikan nila campur kentang hampir masak. Jadi ini selanjutnya ya teman-teman, tadi sudah saya cicipi rasanya sewaktu menggiling bumbu, kan sudah saya kasih garam, jadi masih kurang ya, jadi saya tambahkan lagi garam, penyedap dan micin. Alhamdulillah ya, ini akan saya koreksi kembali bagaimana rasanya. Alhamdulillah juga sudah pas. Jadi ini ikan nilanya itu atau gulai kuning ikan nilanya itu saya tunggu sedikit agar bumbunya itu meresap dan kuahnya itu agak sedikit menyusut.
Kemudian ini saya lanjutkan ya teman-teman untuk membuat adonan peyek. Di sini saya gunakan tepung beras yang mereknya Bola gitu ya teman-teman. Itu saya timbang tadi beratnya 350 ya. Karena sudah saya ambil untuk saya gunakan untuk membuat makanan juga kemarin. Kemudian saya tambahkan 2 sendok tepung tapioka, dan ini bumbunya juga sudah masukkan, dan garam, micin, penyedap juga sudah saya masukkan. Ini juga daun jeruk, dan saya tambah dengan air kapur sirih. Kemudian semuanya sudah dimasukkan bahan-bahannya. Ini terakhir air secukupnya ya teman-teman. Jadi nanti saya hanya menambahkan 1 buah telur, tetapi tidak saya record ya teman-teman, karena saya tadinya pergi beli telur dulu ke warung. Maaf ya teman-teman, ada sedikit berisik, ada kendaraan lewat karena rumah saya itu bersebelahan dengan jalan ya. Yang membuat saya tidak sabar itu ya teman-teman, kalau membuat peyek itu yaitu memotong kacang. Itulah yang membuat lama. Alhamdulillah semuanya sudah selesai juga ya teman-teman. Ini di pertengahan ya membuat peyek ini saya berdua dengan anak saya, karena stok minyak yang ada di rumah itu sedikit ya teman-teman. Jadi ini kuali saya kecil untuk mencetaknya, jadi saya memakai 2 wajan, 1 untuk mencetaknya dan 1 untuk menggoreng yang kedua kalinya. Jadi irit-irit gitulah ya teman-teman, atau pandai-pandai gitulah ya, karena kalau 1 wajan itu minyaknya juga tidak cukup, karena belum ada stok minyak yang saya beli lagi ya teman-teman. Karena ini tidak ada rencana, makanya main gas saja ya teman-teman, sampai di mana bisanya. Alhamdulillah ya, ini kerjaan membuat peyek juga sudah selesai. Biasa ya teman-teman, kalau ibu rumah tangga tuh kalau udah selesai ke dapur gitu memasaknya, ini lanjut lagi untuk cuci piring, membersihkan piring-piring yang kotor, tempat-tempat yang kotor, gelas-gelas yang kotor, dan segalanya kotor. Jadi harus dibersihkan dulu biar senang nanti ya duduk bersantai-santai bersama anak dan keluarga nantinya. Jadi kita tidak pusing lagi ya teman-teman untuk ke dapur. Jadi setelah ini bisa kita mandi, jadi tidak ada lagi pegang yang kotor-kotor di dapur. Betul nggak teman-teman? Ya betul ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kita berjumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya ini, kegiatan saya ini, jangan lupa di share ya teman-teman, karena di share video saya ini kan bisa mendatangkan pahala buat teman-teman, apalagi di hari Jumat loh. Bukan bercanda ya teman-teman, memang betul. Sampai di sini dulu ya. Lain kali kita sambung lagi ceritanya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya ya teman-teman, hanya dapat 1 toples. Alhamdulillah.